Perkenalkan, nama saya Febriansyah dengan NIM 2201010002. Ini merupakan menu login. Nah, di menu login ini kita akan memasukkan username terlebih dahulu. Setelah itu memasukkan password. Sesudah itu kita login. Ini merupakan tampilan home yang ada. Nah, di sini juga ada home, ada buku, pinjaman, kategori, user, password, dan logout. Nah, di sini kita akan logout. Nah, jika logout akan kembali ke tampilan login. Setelah itu saya akan kembali login. Nah, di sini saya akan login kembali. Nah, di sini saya akan membuka pertama adalah ubah password. Nah, di sini akan memasukkan password lama yang ada, yaitu yang tadi ditampilkan, yaitu admin dengan A besar. Nah, setelah itu ada password yang baru dengan admin 1 dan keyword password yang baru juga, konfirmasi. Setelah itu ubah password. Jika sudah ubah password, maka password akan berhasil diubah. Lalu kita coba logout kembali. Setelah itu memasukkan username dan password yang baru saja diubah. Nah, sudah itu, jika sudah, di sini saya akan menampilkan user, data user. Di sini tampil data user. Semua adalah data-data user yang ada. Setelah itu akan menambahkan data user. Nah, di sini saya akan menambahkan nama user yang random. Setelah itu username dengan user 5. Setelah itu password yang sama dengan user 5 juga. Setelah itu dengan menambahkan nomor telepon yang random. Email. Setelah itu level user. Simpan. Nah, jika sudah disimpan, maka data akan tampil di tampilan data user nomor 6. Nah, jika akan mengubah user, data yang akan diubah yaitu emailnya mungkin ditambahkan. Setelah itu akan menambahkan nama user mungkin. Setelah itu simpan. Nah, jika disimpan, data akan berhasil diubah. Nah, jika akan menghapus, hapus data. Nah, data akan berhasil dihapus. Nah, setelah itu kita ke home. Nah, di sini kita akan mencoba hak akses. Nah, di sini saya sebagai admin jadi bisa mengubah data-data dari usernya ini. Sedangkan jika memakai user tidak akan bisa mengubah. Contohnya ini, kita akan logout. Setelah itu akan login menggunakan data dari user 1 dan passwordnya user 1 juga. Nah, di sini sebagai KD tidak ada dari user dan kita sebagai user tidak bisa mengubah data-data user. Kita akan kembali ke admin. Setelah itu kita ini sebagai tampilan admin ya. Nah, setelah itu ada ke kategori. Nah, berikut merupakan tampilan dari data kategori yang ada.
Setelah itu kita akan menambahkan kategori baru. Tambah kategori. Nah, di sini kita akan menambahkan kategori yang baru, yaitu cerita gambar. Kita akan tambahkan. Nah, jika sudah ditambahkan, maka data akan berhasil ditambahkan. Nah, ini nomor 6 merupakan cerita gambar. Nah, di sini kita akan mengubah kategori. Kita mencoba cerita gambarnya itu C-nya dengan besar, C besar, dan gambarnya dengan G besar. Nah, simpan. Nah, maka data akan berhasil diubah dari asalnya CB kecil menjadi C besar. Setelah itu data akan dihapus data kategori ini. Nah, jadi data kategori tadi sudah dihapus. Setelah itu kita akan ke data buku. Data-data buku yang ada yang saya sudah tambahkan. Ada 9 data buku. Nah, setelah itu saya akan menambahkan data buku. Nah, di sini kita masukkan kode buku apa saja yang akan ditambahkan. Berikut kategorinya merupakan cerita novel. Contohnya, nah ada tuh kita akan masukkan judul buku. Di sini bisa buat apa aja sesuai dengan buku yang akan ditambahkan. Oh, maaf, salah, pencet. Setelah itu, jika sudah, masukkan nama penulis. Nah, contohnya tuh nama saya sendiri, Febriansyah. Nah, itu kita akan memasukkan stok buku bebas. Stok bukunya ada berapa? Di sini saya akan menambahkan 6. Nah, ada tuh tahun 2024. Setelah itu akan menambahkan gambar. Bebas gambar apa saja yang pasti sesuai dengan bukunya. Nah, di sini saya akan menambahkan gambar random juga. Sebentar. Nah, contohnya saya akan menambahkan satu gambar buku yang saya sudah download. Nah, ini merupakan data bukunya dari. Nah, sesudah itu jika sudah kita open, otomatis data akan menambah sendiri ke tambah buku. Setelah itu simpan. Nah, setelah itu akan tampil data yang ditambah tadi akan tampil kepada tampil data buku di sini. Dia ada di paling bawah dengan nomor 10. Nah, beserta dengan gambar yang sudah ditambahkan. Jika akan mengedit, maka akan tampil ini ubah produk. Misalkan saya akan mengubah stoknya jadi 60, data simpan. Nah, maka data akan terubah sendiri langsung menjadi 60. Setelah itu kita akan hapus dari data tersebut. Nah, di sini data akan berhasil dihapus. Setelah itu kita ke peminjaman. Nah, di peminjaman ini saya sudah menambahkan beberapa data dari data peminjaman. Berikut merupakan tampilan dari data peminjaman. Sudah itu, di sini saya akan menambahkan data peminjaman baru. Masukkan tanggal hari ini.
Setelah itu pilih bukunya, nama anggota, setelah itu tanggal pinjamnya itu tanggal hari ini. Setelah itu tanggal kembalinya, terus masukkan statusnya itu dipinjam dengan denda 0. Setelah itu masukkan jumlah yang buku yang akan dipinjamkan, yaitu misalkan contohnya 5. Setelah itu simpan. Jika sudah, maka data akan ditambahkan pada data peminjaman nomor 6. Setelah itu jika ingin mengedit sebuah peminjaman, kita akan menambahkan tanggal sekarang yang tadi masih tetap tidak diubah. Yang akan diubah merupakan jumlah dari data yang akan dipinjam. Misalkan ini 10 nih, udah simpan. Maka data akan diubah dari data peminjaman yang tadi menjadi 10 buku yang dipinjam. Itu kita hapus. Bakal muncul begini, data terhapus. Data yang tadi ditambahkan sudah dihapus. Setelah itu kita ada dashboard. Ini merupakan dashboard dari Febri Perpus. Tampilan dari dashboardnya ada dari data user, total stok, buku, jumlah peminjam. Di sini juga ada grafik peminjaman 30 hari terakhir. Dari data grafik ini kita ambil dari data peminjaman yang sudah ditambahkan. Baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.